Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan pertemuan perkuliahan pada hari ini. Semoga teman-teman masih dalam keadaan yang sehat. Pada mata kuliah agama ini, materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan syirkah ya. Terkait dengan syirkah atau kerjasama dalam Islam. Syirkah dalam kehidupan sehari-hari tentu menjadi aktivitas hampir setiap orang kan. Hampir setiap orang, terutama yang menjalankan bisnis, itu pasti sangat akrab dengan kata kerjasama ya, kerjasama. Syirkah sendiri dalam terminologi ahli fikih itu berarti beraliansi atau bekerja sama baik dalam hal kepemilikan maupun dalam beraktivitas, dalam bertransaksinya ya. Sehingga kalau kita beranjak dari definisi ini, syirkah itu dibagi menjadi dua, syirkah dalam kepemilikan dan syirkah dalam aktivitasnya atau dalam secara transaksionalnya. Syirkah dalam kepemilikan ya berarti kepemilikan harta ya kan, misalkan kepemilikan kambing ya, syirkah misalkan kambing dimiliki oleh si A dan si B. Nah, itu secara kepemilikan dimiliki bersama karena modalnya untuk membelinya adalah dari modal bersama. Atau misalkan kakak beradik ingin punya mobil ya kan, kemudian karena uangnya terbatas, kemudian urunan atau patungan untuk membeli mobil tersebut ya, untuk digunakan secara bersama. Nah, itu adalah bentuk syirkah kepemilikan. Kemudian yang kedua ada syirkah transaksional. Nah, syirkah transaksional ini dibagi menjadi beberapa. Di antaranya ada syirkah al-inan, kemudian ada syirkah al-abdan, ada syirkah al-wujuh, dan syirkah mufawadah, dan yang terakhir adalah syirkah al-mudharabah. Ya, ada 5 ya. Ada syirkah al-inan, ada syirkah al-abdan, ada syirkah al-wujuh, ada syirkah al-mufawadah, dan ada syirkah al-mudharabah atau usaha bagi hasil. Syirkah al-inan itu adalah aliansi atau kerjasama dalam hal modal ya, dalam hal modal di mana usaha dan keuntungan ya, dia beraliansi dalam hal modal, dalam hal usaha, dalam hal keuntungan juga. Syirkah seperti ini secara konsensus dibolehkan ya, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa aplikasinya ya. Jadi beberapa kelompok orang, 2 atau lebih orang, dia bekerja sama dalam hal urunan modal, urunan usahanya, aktivitas usahanya, dan aktivitas keuntungannya. Keuntungan dan kerugiannya itu dibagi bersama. Itu syirkah al-inan. Rukun ada 3 dan rukun dari syirkah ini. Yang pertama, 2 pihak yang melakukan akad yang memiliki kelayakan untuk bertindak boleh dilakukan bersama non-muslim, asal dia tidak dibiarkan mengoperasikan modal sendirian. Karena nanti khawatir kalau misalkan yang mengelola non-muslim nanti digunakan untuk usaha-usaha yang secara Islam diharamkan. Boleh kita bekerja sama dengan non-muslim ya kan? Tapi dalam hal untuk mengoperasikan modalnya tidak boleh dioperasikan sendiri, atau usahanya tidak boleh dijalankan sendiri. Tapi tetap ya, kita harus mengontrol aktivitas operasinya. Kemudian rukun yang kedua, objek transaksi atau objek akadnya, yakni modal, usaha, dan keuntungan ya. Jadi objeknya tadi modal, usaha, dan keuntungan. Modal syaratnya harus diketahui dan harus ada ketika dilakukan transaksi pembelian. Tidak boleh berupa hutang di tangan orang yang kesulitan membayarnya. Jadi objeknya harus jelas
ya kan? Harus ada. Ya kan? Sementara berkaitan dengan usaha, masing-masing dari transakstor ya kan, bebas beroperasi sesuai dengan kebiasaan di kalangan para pedagang. Ya kan? Masing-masing juga bisa menyerahkan tugasnya kepada pihak lain. Adapun tentang keuntungan itu syaratnya harus diketahui prosentasenya. Ya, jadi antara pendapatan dengan biaya-biayanya yang dikeluarkan itu harus diketahui labanya, prosentase labanya secara umum. Jadi harus merupakan bentuk persentase yang umum, ya kan? Kalau ada bagian yang diperuntukkan secara khusus bagi salah satu pihak tanpa melalui proses pemutaran dana, perjanjian tersebut maka rusak. Ya kan? Sigot akadnya atau sigot transaksinya, yakni yang disebut sebagai ijab qabul atau pelafazan ini dapat dilakukan dengan cara yang dapat mengindikasikan ke arah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan ataupun tindakan. Nah ini, jadi ada ijab kabulnya, ya kan? Sebagai tanda bahwa syirkah itu ada, baik secara lisan maupun bisa diperkuat dengan tulisan. Ya, lebih baik diperkuat dengan tulisan untuk memperkuat, ya kan? Untuk memperkuat, tujuannya adalah untuk memelihara hak-hak, ya, dari masing-masing pihak, memelihara hak-hak, ya. Asal dari syirkah ini dibolehkan, ya. Syirkah itu dengan catatan yang tadi, ya, terjauhi dari transaksi transaksional yang diharamkan, ya. Tidak di dalam hal transaksi yang diharamkan, tidak boleh. Asalnya adalah syirkah inan itu boleh selagi usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal, diperbolehkan dalam Islam. Kemudian ada syirkah al-abdan atau kerjasama jasa, yakni aliansi antara dua pihak atau lebih dalam segala usaha yang dilakukan oleh tangan mereka, ya, seperti kerjasama dalam hal melakukan oleh para ahli keterampilan usaha yang sejenisnya. Jadi dalam hal jasa, ya, dalam hal menjual keterampilan, misalkan akuntan. Nah, akuntan itu kan istilahnya untuk mengaudit itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bekerja sama, ya kan, dengan rekan seprofesinya, ya, yang sama-sama memiliki keterampilan akuntansi, ya. Atau misalkan bangunan, ya, tukang bangunan. Nah, itu juga kan keterampilan, ya. Cara kan istilahnya untuk membangun rumah mungkin akan sulit, ya kan, kalau misalkan dibangun sendirian. Tapi kan mesti kan berkelompok, ya kan, 2 atau 3 orang, ya kan, membangun rumah, ya kan. Kemudian yang masing-masing memiliki keterampilan dalam hal membangun. Nah, itu bekerja sama dalam hal jasa. Ini contoh dari syirkah abdan, al-abdan, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang disyaratannya kesamaan usaha dalam syirkah ini, ya. Ada yang mengatakan tidak harus sama, ya kan, karena kadang dalam suatu usaha ada keterampilan yang berbeda-beda, ya. Sebagai contoh tukang bangunan, ya, ada bagian yang bisa, katakanlah bagian arsiteknya, ya kan, yang mendesainnya, ada yang bagian istilahnya di lapangannya, ya kan. Nah, seperti ada bagian yang menghitung anggarannya. Nah, ini kan istilah termasuk keterampilan, ya kan, termasuk keterampilan. Jadi tidak mesti selalu istilahnya keterampilan yang sama, al-abdan itu. Keuntungan dalam syirkah semacam ini itu berdasarkan kesepakatan orang-orang yang beraliansi di dalamnya, ya.
bisa disamakan atau dibeda-bedakan berdasarkan keterampilannya, ya. Dibedakan berdasarkan keterampilannya atau beban, ya. Beban yang harus yang menjadi wewenangnya, kan. Kalau wewenangnya istilahnya tanggung jawabnya lebih berat daripada yang lain, maka tidak mungkin kan kita istilahnya membagi keuntungan sama rata, ya. Tentunya didasarkan atas beratnya tanggung jawab, ya, wewenang. Syirkah ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian atau karena dia meninggal dunia, gila, atau tercekal karena bangkrut atau terlilit hutang. Ini ya. Kemudian ada yang ketiga adalah syirkah al-wujuh. Ya, syirkah al-wujuh. yakni aliansi yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk membeli barang dagangan dengan modal nama baik mereka, ya, nama baik mereka, di mana mereka membeli barang tersebut secara hutang. Lalu kalau misalkan ada keuntungan atau misalkan kerugian, ya, itu dibagi secara bersama, ya. Jadi dua pihak atau lebih yang mereka istilahnya saling mempercayai, ya kan, karena sudah saling kenal, ya kan, memiliki nama baik, ya, nama baik yang bagus. Kemudian mereka bekerja sama untuk membeli barang dagangan, ya, di mana barang dagangan itu dibeli dengan cara mereka berhutang, ya kan. Kemudian apabila ada keuntungan atau kerugian dibagi atau ditanggung secara bersama. Nah, para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum syirkah ini, ya. Kalangan Hanafiyah membolehkan, demikian juga kalangan Hambaliyah. Namun kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah itu melarang sebagian dari bentuknya, tapi tidak seluruhnya, ya. Sebagian saja. Kemudian yang keempat yaitu syirkah al-mufawadah, ya. Syirkah al-mufawadah, ya, ini syirkah di mana seluruh yang terlibat dalam syirkah ini memiliki kesamaan modal, aktivitas, dan bahkan hutang piutang dari awal syirkah hingga akhir. Jadi ini merupakan bentuk kerjasama komprehensif di mana seluruh pihak bersepakat untuk bersekutu dalam segala sesuatu, ya, dalam segala sesuatu, baik itu dalam hal modalnya, aktivitasnya, bahkan hutang piutang yang terjadi di dalamnya, ya. Para ulama fikih itu berbeda pendapat tentang disyariatkannya syirkah ini, ya. Mayoritas ulama dia membolehkan, namun Imam Syafi'i dia melarang sebagiannya. Alasan yang diambil oleh Imam Syafi'i untuk melarangnya adalah karena kerjasama ini mengandung unsur penjaminan terhadap yang tidak diketahui dan juga jaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Keduanya adalah perjanjian yang dinilai rusak, ya kan? Misalkan dalam hutang piutang, ya kan, itu kan sesuatu hal yang ketika kita menjalankan usaha, ya kan, itu kita tidak mengetahui apakah usaha tersebut akan berjalan secara terus menerus tanpa adanya hutang piutang, ya, ataukah kemudian timbul hutang piutang. Sementara kalangan Hambaliyah dia menetapkan syarat dibolehkannya syirkah ini. Jadi boleh tapi dengan syarat bila tidak dimasukkan ke dalamnya usaha sampingan dan adanya denda-denda, ya. Kalau keduanya dimasukkan berarti kerjasama batal karena mengandung unsur penipuan.
ya. Adapun kalangan Hanafiyah memberikan persyaratan adanya kesamaan dalam modal, ya, usaha dan keuntungan serta hutang piutang. Pada umumnya syirka ini dilakukan dalam berbagai bentuk perniagaan. Harus diimplementasikan melalui pelafazan sebagai syirka al-mufawadah. Ya, kalau syarat-syarat atau sebagian syarat-syarat syirka al-mufawadah ini tidak terpenuhi, maka menurut para ulama syirka ini berubah menjadi syirka alinan. Ya. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa tanggungan kerugian selalu identik dengan jumlah modal dalam segala bentuk syirkah. Namun dalam soal keuntungan mereka berbeda pendapat. Ya. Jadi kalau misalkan ada kerugian itu dibagi sesuai dengan modalnya, ya. Sesuai dengan urunan modalnya. Atau bisa juga dibagi berdasarkan kesepakatan, ya. Berdasarkan kesepakatan, misalkan yang satu modalnya besar tapi sumbangsinya dalam hal usaha kecil, kan? Ini tidak mungkin kemudian disamakan, ya. Atau yang satunya modalnya kecil tapi dalam hal kegiatan operasional dia memiliki peran yang sangat vital, yang sangat penting. Nah, ini juga nanti didasarkan pada kesepakatan. Jadi pembagian keuntungan dan kerugiannya bisa dilakukan berdasarkan besaran modal atau dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir itu adalah syirkah al-mudharabah. Ini yang sering kita dengar, ya. Syirkah al-mudharabah. Mudharabah ini sendiri adalah penyerahan modal kepada orang yang terbiasa berdagang atau memiliki keterampilan usaha, ya kan, dengan memberikan sebagian keuntungan kepada pedagang tersebut. Kerjasama ini dibolehkan berdasarkan ijma ulama kaum muslimin. Jadi mudharabah itu ada pemodal, ada pemilik modal, kemudian ada orang yang memiliki keterampilan yang menjalankan usaha tersebut, di mana si pemilik modal ini biasanya dia tidak terlibat dalam hal operasional, ya, tidak terlibat dalam hal operasional. Ya. Jadi mudharabah ada pemodalnya yang dia memiliki modalnya, ya kan. Kemudian satu lagi orang yang dia memiliki keterampilan usaha, ya kan, yang mampu menjalankan suatu usaha tersebut, ya, yang diyakini mampu, ya, menjalankan suatu usaha. Kemudian mereka bekerja sama, di mana nanti keuntungannya, kalau ada keuntungan dibagi berdasarkan bagi hasil. Tetapi kalau misalkan ada kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh si pemodal, ya, karena si yang memiliki keterampilan tadi, yang menjalankan operasional usaha tadi, dianggap dia telah rugi tenaga, ya. Dia sudah berusaha, ya kan, dengan keterampilannya, dengan tenaganya, kok dilalah, ya kan, karena suatu hal, ya kan, bukan karena kelalaian dia, usahanya jadi rugi, misalkan karena diterjang banjir, misalkan, sehingga usahanya rugi, ya. Ya berarti yang menanggung kerugian, ya, secara materi, secara finansial itu adalah pemodal, ya. Yang menjalankan usaha tersebut dia sudah rugi tenaga, pikiran, ya, dianggapnya, ya. Jadi dia tidak secara material dia tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari yang menjalankan usaha tersebut. Kalau karena kelalaian, ya kan, misalkan karena ya dia ceroboh, ya kan, atau kemudian tidak menjalankan usaha tersebut di tengah jalan sudah kerjasama kemudian tidak dijalankan, nah ini maka baru, ya kan, yang si orang yang kedua ini yang dia memiliki keterampilan ini dia juga harus menanggung kerugian tersebut, ya, mengganti kerugian dari si pemilik modal, ya.
Ya, orang yang melakukan akad mudharabah ini disyaratkan harus memiliki kelayakan bertindak, ya. Kelayakan dalam hal bertindak, ya. Tentunya harus berakal, ya kan, dia harus mengerti tentang muamalah, ya kan. Jadi boleh saja bekerja sama dengan non muslim, ya kan, dengan syarat harus dimonitor. Kalau misalkan yang menjalankannya, ya, pemilik modal muslim, yang mengerjakan, yang memiliki keterampilan adalah non muslim, ya, maka aktivitas usahanya itu tetap bisa dilakukan dengan syarat dimonitor bahwa aktivitas usaha tersebut adalah aktivitas usaha yang secara syariat itu dibolehkan atau tidak dilarang, ya. Sementara, ya, objek transaksi disyaratkan harus berupa alat tukar, ya, alat tukar, entah itu emas, perak, uang, ya. Kalau sekarang ya berarti uang, kan. Dibolehkan menanam modal dengan hutang yang berada di tangan orang yang mampu membayarnya. Misalkan yang modalnya itu, yang memberi modalnya itu dapat modalnya dari hutang, itu juga boleh, ya. Tapi dengan syarat bahwa orang tersebut dipastikan bisa, ya, memiliki jaminan bisa membayar hutang tersebut, itu diperbolehkan. Ya, saya rasa itu penjelasan kita kali ini tentang bentuk-bentuk syirkah, ya. Ada syirkah dibagi menjadi dua, ya. Syirkah kepemilikan dalam hal kepemilikan dan syirkah dalam hal transaksionalnya, ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.